Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dengan saya, Pendeta Hondi Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dari Filipi pasal 4 ayat 13 yang berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dijelaskan dalam Filipi pasal 4 ayat 13 ini sangat jelas dan sangat tegas bahwa Rasul Paulus dengan begitu yakin menjelaskan kepada kita bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita alami saat ini di masa pandemi, di masa krisis ekonomi lain sebagainya, ini sangatlah relevan dengan apa yang kita renungkan pada saat ini. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini dalam Filipi 4 ayat 13 ini sangat jelas dan sangat tegas, memberikan kepada kita suatu keyakinan sebagaimana yang diyakini oleh Rasul Paulus, bahwa di dalam Kristus segala perkara, segala apapun yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi tantangan hidup kita, yang menjadi persoalan hidup kita, dapat kita tanggung di dalam Kristus, yang Dia akan memberikan kekuatan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan sungguh sangat menarik. Mengapa? Karena firman ini sungguh memberikan kekuatan yang baru bagi saya dan saudara tentunya. Karena itu, mengapa Rasul Paulus begitu yakin dan percaya bahwa di dalam Kristus dia sanggup menanggung segala perkara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa alasan mengapa Rasul Paulus begitu yakin dengan di dalam Kristus dia sanggup menanggung segala perkara. Alasan yang pertama adalah sebagaimana dia jelaskan di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Di sana dijelaskan bahwa dia sungguh-sungguh tahu kepada siapa ia percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah suatu kesadaran penuh, suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh tahu, sadar, dan benar-benar mengerti kepada siapa Paulus percaya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus yakin bahwa yang ia percayai, Yesus yang sudah menampakkan dirinya kepadanya, yang sudah menyelamatkan dirinya. Dia percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat, adalah Allah yang mampu melakukan segala apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Apa yang diungkapkan Rasul Paulus di dalam ayat Filipi 4 ayat 13 ini mempertegas dan sekaligus meyakinkan kita bahwa lewat pengalaman hidupnya, maka dia mempunyai pengalaman yang benar-benar memberikan dia kesadaran bahwa dia tahu kepada siapa ia percaya. Ia percaya kepada Allah yang sudah menyelamatkannya, bahwa Allah yang sudah menyelamatkannya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala apapun. Apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, rintangan, cobaan, penderitaan sekalipun, di dalam Kristus dia mampu melewati semua itu. Karena itu dia mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya, kepada Yesus yang
sanggup melakukan segala apapun. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Allah yang mampu melakukan segala apapun yang tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Dia akan memungkinkan kita untuk melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi saya ini suatu hal yang sangat menarik. Karena di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 ini sangat tegas dikatakan, aku tidak merasa malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia sungguh-sungguh sadar bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala apapun, Allah yang mengasihi, Allah yang maha tahu, dan Allah yang sudah menyelamatkan hidupnya. Kita kalau sudah tahu dengan siapa kita berjalan, kalau kita sudah tahu kepada siapa kita percaya, maka akan membuat hidup kita akan berjalan dengan penuh keyakinan. Karena itulah saya mengajak kita semuanya, mari kita sungguh-sungguh menyadari dan tahu persis kepada siapa kita percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka Yesus sanggup melakukan segala apapun. Jangan pernah meragukan Allah yang kita sembah, Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang membuat Rasul Paulus begitu yakin bahwa di dalam Kristus Yesus dia mampu mengatasi segala perkara apapun, yaitu bahwa dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohaninya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dijelaskan di sana bahwa Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ini berbicara apa? Berbicara bahwa Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Tuhan yang kita sembah mampu menolong segala kebutuhan rohani kita. Apapun yang menjadi kebutuhan rohani kita, Tuhan akan mampukan kita. Dikala kita mengalami masalah ketidakyakinan, Tuhan akan meyakinkan kita. Dikala kita merasa ragu, Tuhan akan memberikan keyakinan kepada saudara dan saya. Kalau saudara mungkin mengalami kebuntuan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau kita dalam keadaan emosi, Tuhan akan mampu menenangkan hati dan pikiran kita. Kalau kita merasa tidak sanggup, tidak mampu, kita mungkin berpikir sudah buntu, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Pikiran kita akan diurapi Tuhan. Hati kita akan diteguhkan Tuhan. Bahkan jiwa kita akan dikuatkan. Sehingga kita memiliki keyakinan rohani, ketangguhan rohani, kekuatan rohani dalam menjalani hidup ini. Di masa pandemik saat ini, di masa krisis saat ini, kita sungguh-sungguh harus menggantungkan diri kita kepada Yesus. Kalau kita mengalami masalah-masalah kerohanian kita, mungkin kita merasa kehausan, mungkin kita merasa keraguan, mungkin kita merasa dongkol, merasa marah dengan keadaan. Percayalah, semuanya itu akan bisa teratasi jika kita di dalam Kristus. Karena Kristus akan memberikan kita hati yang mengasihi, hati yang kuat,
hati yang teguh, hati yang percaya. Dan kita juga akan diberikan pikiran-pikiran yang positif dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Walaupun kita mungkin mengalami masalah, walaupun mungkin kita mengalami godaan dan tantangan, mungkin begitu sulit kita pikirkan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Percayalah, di dalam Kristus Tuhan akan memberi kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita pikiran yang baru, pikiran Kristus, pikiran yang positif, pikiran yang mampu melihat peluang dan melihat hal yang baik dikalapun kita mengalami kesusahan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya dikatakan bahwa Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Percayalah, apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan rohani kita, Tuhan sanggup memenuhi dan menguatkan hati pikiran kita, menundukkan hati kita, bahkan memberikan kita keimanan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Karena Dia Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Dia mampu mengubah segala apapun menjadi positif jika kita sungguh-sungguh berdoa dan meminta hikmat, meminta kekuatan, meminta segala hal yang diperlukan, sehingga kita menjadi manusia-manusia Kristus yang cakap dalam menjalani hidup ini. Di dalam ayat 19, bahkan di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Di dalam Kristus, segala kebutuhan rohani dan jasmani kita akan terpenuhi. Karena Dia sanggup memelihara seluruh keberadaan kita. Ingatlah bahwa pencipta kita adalah Tuhan. Maka tentu yang menciptakan itulah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi persoalan hidup kita. Sebagai contoh, kalau kita membeli mobil Toyota, kalau mobil kita mengalami masalah, maka kita tentunya membawa bengkel ke Toyota. Kita membawa mobil itu ke bengkel Toyota. Gak mungkin kita bawa ke bengkel Suzuki atau bengkel yang lain. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus, Tuhan kita, Dialah pencipta kita. Dialah yang sudah menyelamatkan kita. Maka Dialah yang paling tahu, yang paling mengerti dalam seluruh kebutuhan, keperluan hidup kita. Maka sebagaimana dijelaskan dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala apapun yang menjadi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Tuhan tahu segala apapun yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita lihat pada waktu penciptaan manusia, manusia dicipta pada saat semua yang dibutuhkan manusia untuk hidup yang layak, hidup yang nyaman, hidup yang menyenangkan, hidup yang bahagia, hidup yang berkecukupan sudah disediakan Tuhan lebih dahulu. Sehingga manusia dicipta setelah semuanya telah ada. Itulah sebabnya manusia dicipta pada hari ke-6. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang cukup menarik yang perlu kita renungkan bersama, yaitu apa yang menyebabkan atau alasan begitu Rasul Paulus percaya bahwa di dalam Kristus Dia sanggup menanggung segala perkara.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga adalah karena dia sudah mengalami bagaimana hebatnya Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang sudah mengalami akan kebaikan, yang sudah mengecap betapa Tuhan dahsyat, betapa Tuhan mampu berperkara dalam segala perkara hidupnya, maka saya percaya orang yang sudah mengalami akan kedahsyatan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kuasa Tuhan, maka dia akan melangkah dengan penuh keyakinan dalam menjalani hidup ini. Karena itulah Rasul Paulus dengan jelas dan tegas berkata kepada kita bahwa di dalam Kristus dia sanggup menanggung segala perkara. Karena apa? Karena Rasul Paulus sudah mengalami, sudah mengecap, sudah merasakan betapa dahsyatnya, betapa baiknya Yesus Kristus kepada dirinya. Dia tahu dan sudah mengalami, sudah merasakan, sudah melihat betapa Tuhan sudah meluputkan dia dalam seluruh tantangan hidupnya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus beberapa kali mengalami pemenjaraan. Dan kita tahu waktu dia di penjara Filipi, betapa Tuhan begitu dahsyat memperlihatkan kuasanya. Sehingga pintu-pintu dan segala engsel-engsel yang mengunci dia di penjara bisa menjadi terbuka dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kalau saudara dan saya mengalami akan kasih dan kuasa Tuhan, maka itu akan mendorong kita dan meyakinkan kita dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena itulah, mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarkan Tuhan memproses hidup kita. Mungkin masa sekarang ini, masa pandemi, masa kesukaran sekarang ini, Allah sedang membentuk kita untuk berproses, untuk mengalami betapa Tuhan kita dahsyat, betapa Tuhan kita berkuasa, betapa Tuhan kita begitu mengasihi kita. Rasul Paulus tahu persis siapa Tuhan yang dia sembah. Dia juga tahu dan percaya bahwa Tuhan yang disembah akan mencukupkan segala keperluan rohani dan jasmaninya. Dan dia sudah mengalami sendiri betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia menuliskan ayat ini dengan tegas kepada jemaat di Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Dia sanggup meluputkan dan menolong kita dalam segala persoalan, dalam segala tantangan, dalam segala persoalan hidup apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Saya percaya firman Tuhan ini sungguh dahsyat, sungguh meyakinkan saya dan saudara bahwa di dalam Kristus kita sanggup menanggung segala perkara. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yakinkan diri kita masing-masing sebagaimana Paulus begitu yakin dan percaya bahwa di dalam Kristus dia sanggup menanggung segala perkara. Karena dia tahu siapa Allah yang dia percayai, Allah yang hidup,
Allah yang mampu melakukan segala apapun. Allah yang mampu mencukupkan segala kebutuhan, keperluan rohani kita dan jasmani kita. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang sudah memanggil kita. Mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Kristus kita sanggup menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.